الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله عنكم برحمتك يا رحمة الله من الحمدات dan kita salatu Muhammad sampai di bab kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan adab-adabnya. Hendaknya engkau memperbanyak amalan soleh terutama di bulan Ramadan. Kita disuruh banyak-banyak beramal soleh. Dalam dunia ini tempat memang tempat untuk kita beramal. Ada orang pengennya tempat dijadikan tempat mengumpulkan harta. Kita carinya mati-matian, tidak dibawa mati. Kita carinya mati-matian, tapi tidak ada dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal soleh. Maka dari itu kita harus benar-benar bersemangat dalam beribadah ini. Bersemangat dan menyiapkan terus tenaga, pikiran kita untuk memperbaiki diri kita bersama-sama di dunia ini. Memperbaiki pikiran kita yang tidak baik, kita baikkan. Hati kita yang tidak baik, bagaimana jadi hati yang baik? Amalan kita berbaik, bagaimana jadi baik? Barang kita di tempat ini mudah-mudahan dengan syafaat Rasul, dengan warisannya Nabi Muhammad dan ilmu yang diwariskannya, semua kehidupan dunia dan akhirat kita lebih baik. Amin. Khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Bulan Rajab ini jangan disia-siakan. Bulan Sya'ban jangan sia-siakan. Beramal. Jangan mikir yang enggak saja. Mikirnya beramal. Jangan mikirnya ke sana kemari. Jangan ada penyakit hati. Uang itu sampah, setan semuanya. Yang harus kita pikirkan ini beramal. Taruh di pikiran kita, letakkan di hati kita, letakkan di waktu-waktu kita. Perbuatan yang baik. Yang tidak baik, yang tidak ada manfaat, bisikan uang saja, tidak ada manfaat. Karena pahala amalan sunnah di dalamnya menyamai pahala fardu di luar bulan Ramadan. Khususnya bulan Ramadan ini pahala sunnah berubah menjadi pahala wajib. Paling besar itu pahala wajib. Wah, orang untung saja. Dan orang yang mempunyai ilmu saja yang mau beramal sudah tahu dengan untung sudah. Kalau nggak tahu dengan untung nggak bisa, dia nggak mau. Niat saja rencana untuk beramal nggak mau. Tidak ada rencana beramal di bulan Rajab atau Sya'ban atau Ramadan. Na'udzubillah, Allah lindungi kita dari segala sesuatu dosa. Selain itu kata Habib Abdullah Haddad, kita umat Nabi Muhammad ini di bulan Ramadan dijumpai kemudahan dan semangat beramal soleh yang tidak dijumpai di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, memang dibuka pintu rahmat sampai orang-orang ini bisa bersemangat. Yang tidak bisa puasa jadi bisa puasa, nahan lapar. Yang tidak bisa bangun jadi bisa bangun malam. Yang tidak bisa membaca Al-Quran jadi mau baca Al-Quran. Subhanallah, kekuatan ini muncul akhirnya karena sayang dengan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita di bulan Ramadan tidak muncul juga sesuatu tersebut, hati-hati kita. Hati-hati ini ada apa? Malah senang bermaksiat. Banyak orang senang bermaksiat kalau sudah masuk bulan Ramadan, malah dia senang bermaksiat. Mabuk-mabukan dibilang lebih nyaman. Subhanallah. Narkoba dan lain-lainnya tersebar di bulan Ramadan. Kenapa? Katanya lebih nyaman kalau bulan Ramadan. Itulah godaan syaitan yang tidak mau manusia ini mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Hal itu karena jiwa yang malas berbuat baik telah terpenjara dengan rasa lapar dan dahaga, sedangkan setan-setan yang menghalangi kebaikan telah terbelenggu, pintu-pintu neraka telah terkunci, sedangkan pintu-pintu surga telah terbuka, dan di setiap malam ada seorang penyeru
yang mana seruan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan kejelekan, berhentilah. Setiap malam ada manggil, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syar aksir. Wahai orang yang kebaikan, berhadaplah, menghadap Allah, kemarilah. Wahai orang-orang yang tidak ingin, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah kalian melakukan maksiat. Padahal setan sudah diikat, padahal sudah dikunci pintu neraka, tapi orang ini sudah terkena nafsunya terikat, nafsunya masih ada pada diri, tapi nafsunya sudah dididik oleh syaitan. Hendaknya di bulan yang mulia ini jangan menyibukkan diri dengan selain amalan akhirat. Orang kalau sudah bulan Ramadan, kalau bisa sibuk-sibukkan dengan amalan oh ini ramai pasar, tak apa-apa. Ingatkan pasar ini untuk beribadah. Kalau sudah niatnya ibadah, tak ada lagi pasar ya. Pasar rahmat semuanya kita. Janganlah berkecimpung dalam urusan duniawi kecuali apabila diperlukan, memang diperlukan sudah. Dan pasangnya benar-benar bawa tasbih, bawa Al-Quran, taruh di toko kita. Udah bisa kalau Al-Quran ini kayaknya sudah baca qul huwallahu ahad, kalau kosong baca qul huwallahu ahad. 3 kali qul huwallahu ahad sama saja hatam Quran kita. Mencari nafkah di luar bulan Ramadan sebagai langkah untuk meluangkan diri beribadah di dalamnya. Ada yang memang Ramadan tutup. Nah, kalau kayak rumah makan enak. Ya, tapi kalau baju-baju pasarnya di bulan Ramadan itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, buka di bulan Ramadan dengan niat supaya rezeki Ramadan ini membawa barokah sepanjang masa, jangan sepanjang tahun, sepanjang masa sampai akhirat. Ada orang mau cari rezeki, mudah-mudahan berkat rezeki Ramadan kami ini bisa menutupi kerugian 1 tahun. Jangan minta sepanjang masa, nanti akhirat kita insya Allah tidak ada kerugian. Bahkan apabila engkau mampir untuk tidak keluar dari masjid pada 10 hari terakhir kecuali untuk suatu kepentingan, maka lakukanlah. Ada yang itu beribadah, dia berdagang, tapi pas 10 terakhir, minggu terakhir sudah mulai dia kurangi bisnis, karena sudah pasar sudah mulai lain juga. Tapi yang eceran yang grosiran sudah santai, tapi yang eceran ramai. Ambillah kalau dibutuhkan, jadikanlah tasbih kita itu pokok di toko kita. Hendaknya engkau melakukan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Yang tidak bisa beribadah di bulan Ramadan, perintahkan orang tuanya, ada mertuanya, tanggung makan orang tuanya, mertuanya udah lama. Atau orang-orang yang ahli ibadah, dia tahu kamu ibadah saja, aku kasih. Aku lihat kau tidak bisa ke pasar juga cari duit, tidak bisa ke ibadah. Karena lihat ada guru-guru, ada yang dikasih, kita tidak bisa beribadah, maka kita berdagang. Cari orang-orang yang memang beribadah, kita lihat, ini orang beribadah. Kasih apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan kita. Hendaknya kau melakukan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Akan tetapi telah menjadi kebiasaan di beberapa daerah melakukannya dengan sangat singkat. Bahkan terkadang hal itu menyebabkan mereka meninggalkan sebagian rukun sholat, apalagi sunnah-sunnahnya. Kadang-kadang mau cepat, terlalu cepat sampai semua pahala-pahala yang di dalam sholat itu hilang, sunnahnya. Bahkan rukun pun dizahir, suruh tomaknina, tidak tomaknina lagi. Tomaknina hukumnya wajib. Stop sebentar, rukun, baca subhanallah, itu wajib.
sampai hilang. Akhirnya mau cepat, mau supaya meringankan makmum, tak tahu yang menghilangkan semua pahala. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu lama, tak boleh juga, jangan terlalu cepat. Ada pun yang dikenal dari amalan para salafus sholihin, mereka membagi bacaan Al-Quran dari awal bulan sampai akhir dalam sholat setiap malam. Para sholihin setiap malam 1 juz, 10 hari 30 juz. Di dalam sholat dibaca ya. Di sini mungkin ada sebagian di Sobrono, di mana-mana di sebagian kota setiap malam satu juz, 30 malam 30 juz. Mereka membacanya sedikit demi sedikit hingga mereka menghatamkannya di malam tertentu di akhir bulan. Jikalau kau mampu untuk mengikuti mereka, maka sungguhlah merupakan suatu keberuntungan, atau setidaknya menyempurnakan rukun sholat dan menjaga sunnah-sunnahnya. Paling tidak bisa itu kita jaga rukun sholat yang benar dan sunnah-sunnahnya di terawih itu. Pandai-pandailah memantau malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam yang penuh barakah, yang dibagikan di dalamnya segala perkara hal bijaksana. Barang siapa yang disingkap untuk malam itu, maka ia akan melihat cahaya yang sangat terang. Pintu-pintu langit terbuka, para malaikat naik turun, dan mungkin ia melihat setiap benda bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Kebanyakan para ulama bersepakat bahwa dia jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sepakat ulama bilang bukan yang awal. Banyak ulama yang ngomong, ada yang bilang awal Ramadan, ada yang dapat. Tapi ulama banyak berfatwa 10 terakhir itu. Terutama pada malam ganjil. Bukan harus malam ganjil Lailatul Qadar. Cuma ada ulama mengatakan memang banyakkan turunnya Lailatul Qadar malam ganjil. Sebagian ahli billah telah disingkap untuknya malam itu jatuh pada malam 17. Ada yang bilang malam 17 karena itu malam nuzul Quran. Itu pendapat siapa? Pendapat ini juga diikuti oleh Sayyidina Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Imam Hasan al-Basri bukan di sana. Dia yang berkata tanggal itu 17 bukan malam 17. Ada sebagian ulama berkata sesungguhnya ia jatuh pada malam pertama di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ia tidak jatuh pada malam tertentu, tetapi berpindah-pindah di malam-malam bulan Ramadan. Mereka mengatakan rahasianya adalah agar seorang mukmin setiap malam bulan Ramadan mereka benar-benar giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap bertepatan dengan malam itu yang dirahasiakan atasnya. Ulama bilang ini semuanya rahasia, bukan tanggal 17. Supaya apa? Supaya setiap malam orang tahu bahwa itu bulan bisa-bisa jadi bulan malam Lailatul Qadar. Jadi hendaknya engkau segera berbuka saat meyakini matahari telah terbenam, dan mengakhirkan sahur selama engkau tidak khawatir jatuh dalam keraguan. Hendaknya engkau memberi buka bagi orang-orang yang berpuasa, meskipun beberapa buah kurma atau seteguk air. Semua umat Nabi Muhammad keluarkan yang fakir, yang miskin. Ada yang keluarkan sambosa, ada yang keluarkan ini. Kalau di Hadramut sana, semua kita mau buka puasa, semua orang senang buka puasa di masjid. Karena rame-rame, kayak hari raya kalau sudah buka puasa. Cuma pertama kali buka puasanya bukan langsung makan berat, tidak ada. Makan berat di rumah. Buka puasa itu cuma sambosa, ini bawa pisang goreng, wadai-wadai lah. Udah, jadi sebelum maghrib itu sudah penuh wadai di masjid. Jadi kayak hari raya setiap hari. Setelah makan, sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat tasbih.
Memang di sana sholat tarawihnya sama isya nggak mundur supaya orang bisa makan di rumah. Jadi dia orang sholat setelah azan setengah jam baru ke masjid. Setelah azan isya setengah jam, karena habis maghrib kan perut masih kenyang, ini makan pisang goreng apa tadi, wadah sirup keluarin semuanya. Ini bawa ini bawa ini, udah yang bawa wadah kamu jangan bawa wadah lagi ya, wadah ini aku yang bawa wadah ini. Mereka saling apa? Saling nah, sudah sampai jam 7, 60 menit sekitar jam 7 lah mereka setelah makan, habis makan sholat maghrib langsung sholat tasbih pulang semuanya. Setelah pulang sholat tasbih makan, habis makan lagi makan itu biasanya azan sudah azan isya. Habis azan isya mereka santai dulu, nggak ada langsung ke masjid. Masjid masih sepi sampai setengah jam baru mulai berkeluaran. Jadi 1 jam setelah azan isya baru mulai itu. Habis itu langsung sholat. Tinggal pilih, kalau udah rumah pilih mau sholat jam 10 ada, mau sholat jam 12 ada. Masjid ini jam 12 sholatnya, masjid ini jam 1, masjid ini jam 2. Nah kayak di komplek ini lah, berpecah, mereka udah bersepakat. Yang mau sholat jam 9 di Nihaya, jam 10 di Al-Firdaus. Yang capek, udah capek saya, belum masih kenyang, masih ini. Udah sholat di Al-Firdaus sampai jam 11. Nanti misalnya Jabal Husna jam 1 bukanya. Nah, sudah kan 3 jam. Anda yang enggak, 3-3 sholat sini. Kalau kita sama Habib Umar 3-3-nya rumah langsung ada sholat sini. Pulang udah subuh udah capek semua. Sudah Pak, sholat. Karena Habib Umar hatam cuma 1 juz. Jam 10 langsung kita Masjid Ba'alawi nyambung Masjid Mohdor nyambung Masjid Taqwa. Sampai di rumah itu, sampai di pondok jam 3:30. Jam 3:30 baca Al-Quran sebentar disuruh, dapat 1 juz, langsung buahnya sahur, disiapkan makanan. Makan sholat subuh, baca Al-Quran lagi. Nah, wirid latif ini, wirid-wiridan semuanya dulu sebelum subuh. Azan subuh, wirid latif tadi, Yasin, baca Quran, terbit matahari, sholat isyraq, sholat duha. Habis sholat isyraq, sholat duha langsung tidur semua. Bangun duhur langsung sholat duhur, baca Quran dulu. Dapat 1 juz baca Quran, langsung pelajaran sampai asar sampai ba'dal asar pelajaran lagi. Ba'dal asar pelajaran sebentar, siap-siap buahnya. Untuk buah, berarti pula setiap hari. Anak-anak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaknya engkau segera berbuka saat meyakini matahari telah terbenam, dan mengakhiri sahur selama engkau tidak khawatir jatuh dalam keraguan. Kalau sahur harus bagusnya akhir-akhir ya. Jangan cepet-cepet jam 1. Nah, udah mau azan sahur. Imsak stop langsung. Hendaknya engkau memberi buka bagi orang berpuasa meskipun beberapa buah korma atau seteguk air. Karena orang yang memberi buka bagi orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kita ngasih korma, kita dapat pahala puasa orang itu yang buka puasa bagi korma kita. Berusahalah agar kau tidak berbuka atau memberi buka orang lain kecuali makanan yang halal. Makanan yang haram kita kasih, makanan yang halal kita kasih. Lalu jadi berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki kita rezeki yang barokah. Amin. Inilah hartanya orang muslim, begini larinya ke situ. Duit-duitnya umat Nabi Muhammad ini larinya beli korma. Bukan beli yang tidak ada manfaatnya, bukan membuat sesuatu yang tidak baik. Hartanya baik semuanya, berkah. Akhirnya kalau sudah harta berkah gitu kan, nyaman. Mudah-mudahan kita berezekian insyaallah, hebat semuanya insyaallah. Rezeki yang barokah insyaallah, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, saudara kita dibukakan semuanya pintu kebaikan.
Allah jauhkan dari segala yang tidak baik dalam dunia ini dan kehidupan kita. Allah berikan keberkahan hidup, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan dagangan, barang dagangan kita, semuanya dilimpahkan oleh Allah. Tahun ini tahun keberuntungan untuk kita. Semua hutang-hutang kita dibayarkan oleh Allah. Segala yang hilang dikembalikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan segala amalan kita. Insya Allah dengan syafaat Rasulullah SAW kita bermanfaat, semua yang ada pada diri kita bermanfaat, berbahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.